Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga volume saya cukup keras terdengar gitu ya. Karena saya nggak tahu kenapa biasanya itu di menit-menit 1 sampai 3 bahkan kadang sampai 4 menit pertama itu kurang keras gitu loh teman-teman. Padahal sudah full kan gitu ya, sudah 100% ini. Nah teman-teman selamat pagi semuanya. Mari kita bersama-sama mengagungkan Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha dengan salam Namo Buddhaya. Sehat selalu ya teman-teman ya. Semangat Sabtu gitu ya. Walaupun kayaknya nggak bisa pulang gitu karena Senin kita kan mau ada acara sama Korendi. Besok teman-teman juga mau ikut acara ke Watugong kan, seminar di Watugong. Jadi semangat Sabtu, nggak semangat pulang gitu ya, tapi semangat mengikuti banyak kegiatan. Semoga nanti banyak input bagus yang bisa teman-teman terima untuk acara besok dan juga acara hari Senin gitu. Oke teman-teman, saya mau menyambung sebentar sama materi minggu lalu yaitu tentang 52 unsur batin. Nah, unsur batin itu apa? Ibaratnya bakwan saja ya yang gampang ya. Cita itu adalah bakwannya, lalu tepung terigu, seledri, terus kolbis, wortel, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, merica itu adalah unsur-unsurnya, itu adalah cetasikanya. Nah, cetasika ini jika terkumpul membentuk satu kondisi yang memenuhi syarat gitu ya, nanti akan bersama-sama melahirkan pikiran seperti itu. Jadi sadar atau tidak, ternyata di dalam diri kita itu ada 52 unsur batin yang nanti memunculkan berbagai macam pikiran. Sadar atau tidak karena apa ya? Karena kadang kita tidak sadar gitu ya. Tinamida saya ini Bu, saya ini selalu semangat gitu ya. Walaupun alarm bunyi itu dimatikan ya tetap semangat namanya Bu gitu ya, semangat tidur lagi gitu. Nah, kadang kita itu tidak sadar bahwa oh ini sedang muncul tinamida. Oh ini sedang muncul dosa. Oh ini sedang muncul egois. Isa macaria, pelit, egois itu sedang muncul. Kadang kita nggak sadar, tetapi kita punya. Nah, teman-teman 52 unsur batin ini kan teman-teman kemarin telah catat gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah unsur banyak. Kita punya unsur kebijaksanaan gitu ya. Kadang muncul, kadang tidak gitu. Ya harapannya sih sering muncul ya, apalagi sekarang kan sudah jadi mahasiswa, semester satunya sudah sampai akhir gitu ya, sudah mau ganti semester, sekarang sudah mau menjadi mahasiswa semester 2. Ya semoga unsur panya di dalam diri teman-teman ini tambah dan berkembang. Oke, dari 52 itu telah kita catat semuanya, bahasa Pali dan bahasa Indonesianya. Terima kasih telah mengumpulkan catatannya gitu ya. Nah, dari 52 itu gini teman-teman, saya eh, mengelompokkannya itu menjadi 3 kelompok warna seperti ini. Karena apa? Secara garis besar memang 52 cetasika, 52 unsur batin ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama saya kasih warna kuning saja ya. Ini supaya untuk ya teman-teman biar ingatnya gampang gitu. Oh ada 3 warna, kuning itu 13. Jadi kelompok pertama itu ada yang namanya Anya Samana Cetasika. Anya Samanya Cetasika ini jumlahnya ada 13. Secara garis besar boleh dikasih nama panggilan yaitu unsur batin universal. Karena apa? Karena khusus yang 7, kelompok 7 sahabat cita, sadar, cetasika. Seperti yang ada di buku ya teman-teman. Dia itu mengikuti semua pikiran. Pikiran baik ya ikut, pikiran buruk ya ikut. Ini namanya 7 sabda cita. Sabda itu semua, cita itu pikiran. Sabda cita diikuti, semua pikiran diikuti oleh 7 ini. Nah, mengapa nama panggilan yang gampang untuk hanya samanya cetasika ini 13 ini adalah unsur universal. Walaupun makin angka 6-nya tidak universal lagi, tapi setengah universal karena dia bersekutu hanya dengan yang cocok saja. Tapi nama panggilan biar gampang bisa dipanggil seperti itu.
unsur universal. Untuk 13 hanya samanya cetasika. Geser ke kotak biru-biru-biru. Cetasika kelompok kedua namanya aku salah cetasika, jumlahnya 14. Nama panggilannya biar gampang kita panggil saja, ini adalah unsur buruk. Jadi unsur buruk batin yang buruk, yang eh, cuek, yang tidak peduli gitu ya, yang benci, yang serakah, yang males gitu ya, yang pelit, yang egois, itu masuk dalam kategori aku salah cetasika. Jumlahnya 14 unsur batin. Sadar atau tidak, kita masih punya ini. Oh gitu ya Bu, jadi wajar. Iya wajar, tapi kalau ini muncul terus itu yang tidak wajar gitu ya. Karena apa? Karena kita punya unsur ungu. Kita punya unsur batin yang baik, sobanya, indah atau baik, itu jumlahnya 25, jauh lebih banyak. Gitu. Jadi yang baik-baik-baik, yang semangat, yang cinta kasih, yang belas kasih, suka menolong gitu ya, yang unsur ucapan benar, perbuatan benar, kebijaksanaan, semangat, jumlahnya ada 25. Nah, kita total 13 ditambah 14 berapa? Betul, 27 tambah 25 ketemunya di atasnya ini 52. 52 dibagi 3 kelompok besar seperti ini, 13, 14, 25. Nah, harapannya saya buat 3 kelompok ini teman-teman gampang gitu mengingatnya. Oh, 52 unsur batin di dalam diri manusia itu dibagi 3 kelompok. Kelompok kuning yaitu pasti akan muncul mengikuti semua pikiran. Kelompok unsur batin biru buruk itu mengikuti yang buruk. Kalau yang dikembangkan maka yang muncul juga pikiran buruk. Cetasikanya buruk, citanya juga buruk. Nah, lawannya kita kembangkan yang ungu, kita kembangkan yang cetasika baik, biar pikirannya yang muncul juga yang baik. Nah, dari slide ini tuh seperti itu. Jadi teman-teman tahu gitu ya garis besar pembagiannya bahwa 13, 14, 15, lalu tahu bahwa warna kuning itu dia pasti akan muncul di pikiran baik buruk. Biru, tahu oh ini hanya muncul di saat pikiran buruk muncul. Lalu yang ungu juga tahu oh ini akan muncul pada saat pikiran baik muncul. Jelas ya teman-teman yang untuk bagian slide ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, materi hari ini kita akan fokus pada 2. Kita akan coba selesaikan kuning ini semuanya. 7 dan 6 kita selesaikan hari ini. Minggu besok kita selesaikan yang 14, kelompok biru. Itu ya. Kita selesaikan kelompok kuning ya teman-teman. Kelompok kuning ini yang pertama adalah Sabha, Cita, Sadarana, Cetasika. Sabha itu semua, Cita itu pikiran, Sadarana mengikuti. Apa artinya sabacita, sadarana, cetasika? Artinya dari belakang gitu ya. Dari belakang sini. Apa artinya? 7 unsur batin yang mengikuti seluruh pikiran. Baik itu pikiran baik maupun pikiran buruk. Pikiran kelas 1 sampai pikiran kelas 6, pikiran tertinggi, pikiran orang suci, itu semuanya diikuti oleh 7 unsur batin ini. Makanya tadi nama panggilannya gampangane ini adalah 7 unsur universal. Dia mengikuti semua pikiran baik maupun buruk. Ngindel terus ini, ikut terus gitu ya. Itu. Nah, 7 itu apa saja? Teman-teman telah catat kemarin ada pasa atau kontak indera, ada wedana perasaan, sanya persepsi, cetana kehendak, ekagata fokus, jiwitindriya unsur kehidupan, dan ada manasikara atau perhatian. Kita akan cek satu persatu dari 7 ini. Kita akan analisis bersama mengapa pasa itu kok ikut pikiran baik dan buruk gitu ya. Wedana kok yo muncul di pikiran baik dan buruk, kenapa gitu. Nah, kita cek satu persatu teman-teman. Jadi begini, pasa atau kontak indera, nah teman-teman ingat dulu, yang dimaksud kontak indera itu kita ingat dulu indera kita ada berapa.
Ada 5 panca indera ditambah 1 indera batin. 5 indera apa saja? Mulai dari hidung, jasmani, dilambangkan dengan tangan ini ya maksudnya jasmani, lalu lidah, telinga, mata. Ini panca indera kita ditambah batin. Totalnya ada 6. 6 kontak indera ini terjadi pada saat pikiran baik atau buruk itu juga muncul. Contohnya bagaimana? Contohnya pada saat meditasi berarti terjadi kontak batin dengan objek. Nah, bagaimana dengan kontak yang lain? Oh, pada saat kita misalnya melakukan perbuatan baik karena pendengaran gitu ya. Ya pada saat kita mendengarkan diskusi dhamma. Atau berbuat buruk melalui pendengaran, gitu terjadi kontak pendengaran. Oh, kita marah-marah setelah kita diajak gosip sama orang dan kita menjadi tersinggung. Padahal itu cuma gosip gitu ya. Kita termakan gosip. Akhirnya termuncul pikiran buruk. Gitu. Jadi kontak itu bisa terjadi. Begitu pula baik dan buruk melalui mata. Setelah melihat objek-objek yang baik, yang indah, pemandangan gitu, yang bagus gitu ya. Oh, ada gunung. Kemarin kan teman-teman naik tuh ke puncak gunung. Wah, melihat awan gitu ya. Luar biasa. Nah, itu pikirannya happy setelah terjadi kontak mata melihat pemandangan yang bagus. Tetapi pada saat turun, waduh gitu ya. Terus hujan, terus terpleset dan melihat kakinya lecet gitu ya. Atau melihat kukunya, waduh kukunya yang bagus habis dicat itu menjadi patah. Nah, akhirnya mata melihat kontak itu, kontak yang buruk menjadi sedih. Dan seterusnya. Artinya jika ada kontak indera terjadi, itu bisa menimbulkan pikiran baik maupun pikiran seperti itu teman-teman. Paham ya? Batin pun juga objek sorry bisa menyebabkan pikiran baik dan buruk. Ini kalau meditasi kontak batin dengan objek ini kan baik. Tetapi kalau kita kontak batinnya itu buruk, misalnya kita ya ingat memori-memori bagaimana kita dibully sama teman gitu ya, bagaimana kita dikata-katain sama orang gitu ya. Nah itu kan kontak batinnya yang buruk-buruk juga akhirnya memunculkan pikiran yang semoga paham bahwa unsur kontak, unsur kemampuan melakukan kontak di dalam batin kita melalui 6 pintu indera ini bisa menyebabkan pikiran baik dan pada hakikatnya baik itu terjadi jika kita kontak dengan hal-hal yang buruk terjadi jika kita kontak dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Prinsipnya begitu. Lidah juga kalau ketemu makanan enak ya pikirannya baik. Ketemu pikiran tidak enak, harganya mahal ya ngumpat-ngumpat, pikirannya jadi jelek. Titeni nggak akan pernah jajan di sini lagi kan seperti dan seterusnya. Hidung juga parfumnya baik, harum, pikirannya bau kentutnya teman ya ngumpat-ngumpat, dasar lu gitu ya. Dan seterusnya. Semoga paham ya bahwa kontak unsur pasa itu terjadi pada saat pikiran baik maupun buruk itu kita lihat unsur yang kedua. Unsur universal yang kedua adalah perasaan. Setelah terjadi kontak, seperti di dalam Paticca Samuppada, adanya pasa, pacaya, wedana. Setelah ada kontak itu memunculkan perasaan. Perasaan ini juga bekerja baik pada pikiran baik atau kusala maupun pikiran akusala. Contohnya apa? Pada saat berdana, perasaan yang terjadi apa? Perasaan melepas, bisa berdana, bisa patidana atas nama mendiang dari leluhur kita, mbah kita, atau orang tua kita, atau saudara kita, orang-orang yang dulu pernah berjasa dalam hidup kita bisa berpatidana, melimpahkan jasa atas nama mereka, kita bisa ada perasaan senang. Begitu pula saat kita membunuh nyamuk, buah, ya gitu ya. Saya pun juga ya, apalagi sekarang ya, saya, aduh ini tambah daftar karma buruknya nambah. Karena rata-rata setiap sore itu kan, saya kan orang desa ya, itu rumahnya kan di tengah kebun. Nyamuknya banyak sekali. Kalau sore masuk rumah, kami punya bayi kecil ya, terpaksa gitu ya. Jadi kalau lihat nyamuk daripada gigit bayinya,
Padahal seharusnya nggak seperti itu juga ya, tapi ya begitulah adanya gitu. Dan kalau sudah berhasil gitu rasanya gimana? Gitu ya. Perasaannya jengkel gitu ya pada saat membunuhnya. Kalau sudah terbunuh ya ya gitu. Seneng tapi seneng karena membunuh ya piye Jal. Itu jadi perasaan ini bisa bekerja pada saat kita melakukan perbuatan baik maupun buruk. Saat berdana ada perasaan bahagia karena bisa melepas, bisa melatih nekama. Pada saat membunuh nyamuk juga ada perasaan jengkel di sana, gitu ya. Jadi ini adalah perasaan bekerja pada saat baik maupun buruk. Berarti selalu Bu, karena hidup saya ini selalu antara menyenangkan dan tidak menyenangkan. Perasaan ini bekerja terus ya. Dan ini yang sering mengombang-ambingkan kita gitu ya. Makanya ada istilah gitu, terbawa perasaan baperan gitu ya. Ya ini ya nggak benar karena memang dikatakan oleh Sang Buddha kalau setelah terjadi kontak itu ya kita tanya dulu yang bekerja, baru perasaannya muncul. Kadang kalau kita kan tidak tahu teman kita tidak gandeng kita tapi gandeng yang lain gitu ya. Terus kita merasa tersisih gitu ya. Kita harus baperan. Padahal teman yang digandeng itu mau pingsan gitu ya. Gitu. Itu contoh saja tuh. Tapi perasaan ini intinya bekerja pada saat pikiran baik dan buruk itu muncul. Unsur perasaan. Dan kita punya unsur ini. Termasuk yang tadi kontak ya disadari atau tidak selama kita punya panca indera, selama kita punya indera batin ya kontak itu akan terus terjadi. Selama pikiran kita sadar gitu ya. Karena apa? Kalau pada saat tidur ya panca indera kita rata-rata kan tidak bekerja gitu ya. Kita digeremengi ya enggak tahu. Kita dikasih suguhan sate pada saat tidur kita juga tidak tahu. Hidung kita juga tidak bisa membau. Jadi pada saat kita sadar, selama kita punya panca indera, kontak akan terjadi. Setelah pasa wedana, maka ada cetana. Ini unsur batin yang ada di dalam diri kita, muncul bila kita berkehendak melakukan sesuatu. Nah, kecuali kalau tidak sengaja gitu ya. Nah, kalau kita menginjak-injak semut gitu, namanya saja menginjak-injak semut ya pasti dengan setan. Tapi pada saat semut terinjak oleh kita, ya berarti tanpa setan. Dan teman-teman tahu kan, ini adalah kata kunci dari suatu karma. Sang Buddha mengatakan cetana ahang bhikawe. Jadi para Bante yang disebut karma itu adalah setan. Jadi ini Sang Buddha sudah mengatakan apa ya jauh 2500 tahun yang lalu bahwa kehendak itulah yang menentukan kualitas perbuatan seseorang. Dan itu seperti hukum saat ini. Apakah dia melakukannya dengan kehendak gitu ya? Apakah dia menjadi otaknya atau dia hanya rangsuruhan? Kalau pada saat kasus misalnya terjadi pembunuhan, pencurian, antara pelaku dan otak, otak pelaku itu pasti hukuman berat si otak pelaku karena dia penuh dengan setan. Nah, cetana ini juga bekerja pada saat pikiran baik dan pikiran buruk. Pada saat pikiran baik, ya kewihara, maksud tiba-tiba saya kewihara dengan tidak sengaja gitu ya. Ya otomatis kita punya kehendak untuk kewihara. Begitu pula saat pikiran buruk terjadi. Maka saya kemarin curi mangga itu dengan tanpa sengaja gitu ya. Tanpa kehendak, ya mungkin gitu ya. Wong menyiapkan senggetnya saja ya itu panjang sekali sudah di ngen sudah dipikir mungkin 3-4 hari sebelumnya kok tanpa sengaja gitu ya. Jadi paham ya bahwa kehendak itu unsur batin yang bekerja pada saat pikiran baik dan pikiran buruk itu terjadi. Jangan sedikit-sedikit ngeles, waduh, saya tanpa sengaja, saya ini cuma hasil digoda setan, bukan. Kita agama kita bukan mengajari seperti itu, sesuatu yang buruk, misalnya kita mencuri mangga, maaf ya, saya itu hanya tergoda setan, nggak boleh. Kita nggak boleh menyalahkan. Kita introspeksi diri. Kita mencuri mangga, kita bertanggung jawab. Bahwa memang kita berkehendak, kita kemarin butuh mangga dan mencuri dan saya ya, seperti itu. Tidak usah ngeles-ngeles cari alasan tergoda setan lah, apalah gitu ya. Tidak. Gitu. Jadi pasti ada kehendak di dalam dirinya untuk melakukan suatu perbuatan itu. Gitu. Itu lalu kita punya unsur batin eh, pasa, wedana, sanya,
cetana gitu ya. Eh, sorry, tanya segala. Pasa, wedana, cetana, dan ini adalah ekagata. Nah, ekagata itu apa? Ekagata itu eka itu satu. Makanya kalau ada anak pertama dikasih nama Eko, Ekawati gitu ya. Ya, Kak, bahasa Sanskerta, diadopsi dari bahasa Sanskerta, bahasa Pali. Lalu gata itu adalah titik, jadi one pointedness itu bahasa Inggrisnya. One pointedness, ya, tulisannya seperti ini biar teman-teman juga ikut itu ya. One, one pointedness seperti ini teman-teman. Jadi ada satu kefokusan atau ini kata ini kefokusan dari pikiran, fokus pada satu titik. Dan teman-teman ingat ini yang muncul di semua dana. Dana 1, 2, 3, 4, 5 itu pasti ada ekagata. Pasti ada kefokusan. Dan begitu pula terjadi pada saat kita berbuat baik maupun buruk. Pada saat kita berdana, kita juga punya one pointedness, kita punya kefokusan. Dana ini mau saya serahkan dana Katina kemarin misalnya kepada biku A atau biku B. Saya di barisan kanan atau di barisan kiri. Misalnya teman-teman berdana misalnya parcel satu part saya gitu ya. Ini mau tak taruh di atas itu sapu tangannya misalnya kita para cewek yang menyerahkan ya. Di atas sapu tangannya Bante kita kan juga punya kefokusan. Oh, sapu tangannya Bante di situ, saya taruh di atasnya. Bukan ngasal ya, tapi kita punya kefokusan. Walaupun titiknya juga tidak beda sama kalau meditasi ya. Derajatnya mungkin rendah, tapi ada kefokusan. Begitu pula saat buruk membunuh nyamuk itu juga butuh kefokusan. Pada saat nyamuknya di sana kita kefokusan. Nah, baru gitu ya. Itu juga butuh kefokusan. Mencuri juga gitu. Ngengget manggane tetangga itu kalau butuh kefokusan juga loh. Mana ini ya ngepas kayak gitu ya antara senggetnya sama batang mangganya itu juga butuh kefokusan. Artinya unsur ini memang bisa muncul di pikiran baik maupun makanya ini kan sama hampir sama dengan sati unsur perhatian gitu ya. Makanya sati yang benar menurut saya bukan hanya fokus sati pada satu titik, tetapi sati sampajanya. Sati yang diikuti dengan kebijaksanaan. Lah sati gawe ngerakit bom lah apa gunanya gitu ya. Bomnya lagi meledakan warga kota gitu. Mereka juga butuh sati saat merangkai bom, merakit bom. Tapi tidak ada sampajanya. Mencuri mangga juga ada sati, ada ekagata, ada manasikara nanti unsur terakhir. Tetapi tidak ada sampajanya. Sehingga digunakan untuk hal yang makanya kalau cuma ekagata, kalau cuma sati, kalau cuma manasikara tanpa kebijaksanaan, masih bisa mengikuti pikiran buruk pula. Jadi baik buruk ini masih bisa diikuti. Beda kalau sudah diikuti sampajanya, sudah diikuti unsur-unsur kebijaksanaan. Itu. Itu tentang ekagata, lalu jiwitindriya, unsur kehidupan. Tentu ini akan bekerja baik pada saat pikiran baik maupun pikiran terjadi. Karena apa? Dan jika batin dan jasmani tidak ada lagi unsur kehidupan, maka ya akan mati. Dan setelah mati tidak bisa melakukan perbuatan apapun. Ya, paham ya? Kalau ini gampang ya. Mengapa jiwitindriya ini bekerja pada saat kita melakukan perbuatan baik dan buruk? Nah, nek wis ora ada jiwitindriyane wis ora urip, sudah mati, maka kita tidak bisa lagi melakukan perbuatan baik dan buruk seperti itu. Maka unsur jiwitindriya ini bekerja pada saat terjadinya pikiran baik dan terakhir, manasikara ini hampir sama dengan ekagata, hampir sama dengan sati. Jadi unsur-unsur ini saling talian gitu ya. Dan ini pun juga ada perhatian, ada ekagata pada saat perbuatan baik dan buruk. Karena seperti yang saya sampaikan, kalau ini berdiri tunggal seperti ini masih bisa juga muncul di perbuatan buruk. Ya, butuh perhatian ya, celila, celilu gitu ya. Yang mau mencuri ya, nawang tenan aman tidak ini sudah tengok kanan gitu ya, tengok kiri gitu, diamankan dulu gitu ya. Nah, itu perhatian memang, tapi ya tidak ada kebijaksanaan. Nyontek itu juga butuh perhatian loh teman-teman. Ini di mana gitu ya.
Oh, sambil matanya melirik-lirik-lirik gitu ya. Terus kita jawabannya di mana lewat ChatGPT atau ditaruh di tangan atau di mana gitu ya. Nyontek pun juga butuh perhatian teman-teman. Tapi perhatian toh tidak ada sampajanya. Tidak ada kebijak tuh. Nah, itu akhir dari Sabacita Sadarana Cetasika 7 seperti itu. Pasawedana Sanya Cetana Ekagata Jiwitindriya dan Manasika. Itu ya teman ya. Selesai. Nah, setelah selesai kita akan ganti ke Pakinaka Cetasika. Tarik nafas dulu. Yang bawa permen boleh sambil ngemut permen, tapi jangan yang ada gagangnya permen. Yang bawa tumbler, botol minum, boleh minum. Nah, kalau pas begini tuh boleh bawa minum. Kalau pas saya kasih jeda break seperti ini, bolehlah kopi angetnya diseruput. Teh anget jahenya diseruput. Apalagi ini kan musim dingin ya di Depongan ya. Teman-teman bisa kok. Bawa itu loh, dari rumah yang punya jahe dibawa ke kampus. Temennya yang nggak punya dikasih. Jahenya dicuci bersih. Dipanasi dulu di atas teflon supaya istilahnya kita orang dulu itu dikereweng gitu loh. Setelah dipanasi di teflon, baunya itu akan jadi enak ya. Terus digeprek, taruh di tumbler, dikasih air panas. Sudah. Kalau mau sehat tanpa gula saja, itu akan menghangatkan. Nanti masuk angin, karena ini sidik-sidik izinnya masuk angin gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, supaya teman-teman sehat. Karena di tengah cuaca dingin. Cuacanya tidak menentu. Di tempat saya saja tadi panas, mendung. Ini kok mau muncul lagi nih mataharinya. Gitu. Jadi kita harus jaga kesehatan. Oke, tarik nafas selesai gitu ya. Sabacita Sadarana Cetasika 7 paham. 7 unsur yang selalu mengikuti pikiran baik dan sekarang kita ganti ke unsur berikutnya Pakinaka Cetasika 6. 6 unsur batin, 6 cetasika, 6 unsur batin ya Pakinaka bersekutu sebagian atau hanya bersekutu dengan yang cocok saja. Ini ibaratnya kalau temenan itu ya, yang sabacita itu pokoknya orang baik, orang buruk itu ditemenin kabeh. Itu orang yang suka belajar diajak main, orang yang suka merokok, suka judi online juga diajak main gitu ya. Itu sabacita. Kalau Pakinaka ini sudah menggunakan ajaran Sang Buddha di dalam Manggala Sutta. Dia sudah pilih-pilih, tapi bukan pilih-pilih berdasarkan sara, suku, agama, ras gitu ya, dan kepercayaan itu tidak. Tetapi apa? Tetapi pilih-pilih berdasarkan quality gitu ya, berdasarkan kualitas seseorang. Nah, begitu pula si Pakinaka Cetasika ini. Dia hanya bersekutu dengan yang cocok saja. Kita akan lihat nanti. Ada Witaka, Wicara, Adimoka, Wirya, Piti, Canda. 6 ini hanya akan bersekutu dengan yang cocok saja. Kita cek. Witaka. Teman-teman masih ingat kan teori 5 jana, 5 tingkatan jana dengan 5 unsur yang berbeda-beda. Jana 1 ada Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata. Jana 2 Witakanya tidak ada. Jana 3 Witaka, Wicara tidak ada. Jana 4, Witaka Wicara Piti tidak ada. Jana 5, Witaka Wicara Piti Suka tidak ada. Hanya ada UPK Ekagata. Masih ingat kan? Nah, kita kaitkan dengan materi Witaka Wicara. Berarti unsur batin Witaka hanya bersekutu dengan jana 1 saja. Unsur Wicara hanya bersekutu dengan jana 1 dan jana 2. Jana 3, 4, 5 tidak ada Witaka dan Wicara. Apakah Witaka Wicara akan bersekutu dengan jana 3, 4, 5? Tidak akan. Dia kualitinya itu hanya sampai jana 1 dan jana 2. Itu contoh bersekutu secara sebagian atau bersekutu dengan yang cocok saja atau pakinan. Itu. Makanya di buku disebutkan Pitaka bersekutu dengan apa saja. Dia bersekutu dengan aku salah cita 12. Oh, masih bisa loh. Perenungan itu bisa bersekutu dengan moha, dosa, loga. Dan dia akan bersekutu dengan jana 1. Dia akan bersekutu dengan ahituka cita 8. Ahituka cita 8 apa? Saya tuliskan di sini. Sambil mengingatkan teman-teman, walaupun ini ya,
gitu di materi kemarin ya. Tentang Dwi Pancawinyana Citang. Artinya apa teman-teman? Dwi Pancawinyana Citang ini 5 pasang kesadaran yang muncul secara otomatis dari 5 indera akibat dari karma baik, akibat dari karma buruk, akibat dari karma baik 5 jenis pikiran, akibat karma buruk 5 jenis pikiran. Nah, semuanya ini 5 pasang kesadaran ini atau 10 kesadaran ini tidak bersekutu dengan vitaka atau perenungan awal. Karena apa? Karena saat indera menangkap objek itu kan secara tiba-tiba pada saat akhir cita, maka tidak ada perenungan. Dan untuk witaka wicara teman-teman masih ingat ya, witaka itu artinya perenungan awal, wicara itu perenungan lanjut. Seperti bunyi dan gema. Dua hal ini saling berkaitan. Jadi witaka itu bunyi, wicara itu gaungnya seperti itu. Katakan di beberapa kitab penjelasan seperti itu. Nah, tadi Witaka itu kan bersekutunya dengan jana satu, teman-teman sudah tahu. Nah, di buku dikatakan dia bersekutu dengan Ahituka Cita 8. Kecuali Dwi Pancawinyana Cita. Enggak cocok dia bersekutu dengan Dwi Pancawinyana Cita. Kenapa? Karena Dwi Pancawinyana Cita itu terjadinya secara otomatis tanpa perenungan awal. Karena Ahituka Cita terjadinya secara maksudnya begini. Dwi Pancawinyana Cita 5 pasang kesadaran itu di sini letaknya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 pasang kesadaran. Kesadaran mata yang buruk dan yang baik. Kesadaran telinga yang buruk dan yang baik. Kesadaran jasmani yang buruk dan yang baik. Kesadaran lidah yang buruk, yang baik dan buruk. Seperti itu. Nah, 5 ini mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, ya. Mata buruk, mata baik, telinga buruk, telinga baik, maksudnya objeknya itu ya. Hidung buruk, hidung baik, lidah buruk, lidah baik, jasmani buruk, namanya menjadi duka, jasmani baik, namanya langsung menjadi suka. Nah, 5 pasang kesadaran baik dan buruk melalui panca indera inilah yang disebut Dwi Pancawinyana Cita. 5 pasang kesadaran. Pasang pertama, pasang kedua, pasang ketiga, pasang keempat, dan pasang kelima. Jumlahnya 10. Nah, kalau 18 sudah diambil 10 tinggal 8. Kita hitung. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nomor 6, nomor 7, nomor 6, 7, 8, nomor 1, 2, 3. 3 ditambah 3 ditambah 2 ketemunya 8. Nah, 8 kesadaran ini yang bisa bersekutu dengan vitaka. Kalau yang 5 pasang ini tadi tidak bisa bersekutu dengan vitaka. Karena apa? Munculnya tiba-tiba spontan. Tarik nafas dulu, semoga paham. Kalau tidak paham, nanti rekamannya ditarik ke belakang, didengarkan lagi. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, itu tadi Witaka. Sekarang Wicara. Wicara teman-teman berarti tinggal cek di buku gitu ya. Penjelasannya kan hampir sama. Dia bisa mengikuti perenungan lanjutan. Dia bisa mengikuti Akusala Cita 12. Dia juga bisa mengikuti Ahituka Cita 8. Langsung paham Ahituka Cita 8 mana saja. 6, 7, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Dah ketemu 8. Kan seperti itu. Tidak termasuk Dwi Pancawinyana Cita. Dwi Pancawinyana Cita apa sih? Tahu. Kesadaran mata yang baik dan yang buruk. Kesadaran telinga yang baik dan yang buruk. Kesadaran hidung yang baik dan yang buruk. Kesadaran lidah yang baik dan yang buruk. Kesadaran jasmani yang baik dan yang buruk. 5 pasang kesadaran indera yang baik dan yang buruk. Itu namanya Dwi Pancawinyana Cita. Tidak bersekutu dengan wicara atau perenungan lanjutan. Nah, terjadinya secara spontan. Wicara juga terjadi di Kama Sobanya Cita 24. Ya. Juga terjadi di Patama Jana Cita 11, Dutia Jana Cita 11. Nah, saya sebelum Kak Dimoka. Patama Jana 11 ini
asalnya dari mana? Saya mau ke sini dulu. Saya mau ke slide ya dulu sekali. Eh, Cita, Loktara Cita. Biar teman-teman tahu ya. Asalnya itu dari mana? Yang Patamajana 11. Nah, teman-teman begini. Saya slide show. Patamajana 11 asalnya dari sini, dari Lokutara Cita. Itu menghasilkan jana pertama jumlahnya saja itu ada 8. Teman-teman cek ya, 8 dari mana? Jana satu, jana satu, jana satu, jana satu. 4 jana satu dari Maga dan 4 jana satu dari Pala. Jumlahnya sudah 8 jana pertama. Kurang 3, Bu. 3 jana pertama yang lain dari kelompok mana? Itu didapatkan dari pembahasan kita saat membahas tentang rupa wacara cita. Ini, rupa wacara cita. Nah, rupa wacara cita yang ini, jana satu dari kelompok kusala, jana satu dari kelompok wipaka, jana satu dari kelompok kiriya. Oke, berarti ketemu jana satunya ada berapa? Satu, dua, tiga. Tiga ditambah tadi 8 dari Lokutara Cita akan menghasilkan yang namanya 11 Patamajana. Itu teman-teman, itu yang dimaksud di sini. Bagaimana Wicara itu bersekutu dengan Patamajana 11, Dutya Jana 11. Dutya Jana juga sama. Jana 2 dari Lokutara Cita 8. Jana 2 dari Rupa Wacara Cita 3. Ini juga pelan-pelan. Gimana bisa ketemu 11 Patamajana, 11 Dutya Jana. Semoga teman-teman paham. Itu ya, paham. Nah, begitu pula Adimoka. Adimoka ini dia bersekutunya. Nah, ini beda. Adimoka ini kalau aku salah cita, yang Witaka Wicara itu 12-nya diikuti semua loh teman-teman. Ini Witaka ikut 12 aku salah cita, Wicara juga mengikuti 12 aku salah cita, tetapi Adimoka ini tidak mengikuti semuanya. Hanya 11. Karena apa? Ada Wicikica Sahagatang, bagian dari Mohamula Cita yang tidak diikuti Adimoka. Karena apa? Saling bertentangan. Wicikica ragu-ragu, Adimoka unsur membuat keputusan, loh, tidak bisa nyambung. Makanya saat muncul Mohamula Cita yang Wicikica Sahagatang, Adimoka ini tidak akan muncul di sana. Nah, unsur yang lain teman-teman tahu ya, Aituka Cita 8 tidak termasuk di Pancalingyana Cita 10 sudah tahu, Kama Sobanya Cita 24 tahu ya. Kama Sobanya Cita 24 itu adalah tingkatan pikiran nomor 3 setelah Aituka Cita. Kama Wacara Sobanya Cita atau disingkat menjadi Kama Sobanya Cita 24, 8 kusala, 8 wipaka, 8 kirya. Tahu? Tahu. Mahagata Cita 27. Apa artinya Mahagata Cita 27? Saya akan bawa ke slide yang paling awal sekali di sini dulu. Nah, Mahagata Cita 27 asalnya dari kelompok pikiran nomor 4 ditambah kelompok pikiran nomor 5. Kelompok pikiran yang telah mencapai jana, baik itu rupa jana atau rupa wacana cita, dan arupa jana atau arupa wacana cita, jumlahnya 15 ditambah 12, sama dengan 27, itu adalah nama lain dari Mahagata Cita 27. Adimoka bekerja di sini. Karena untuk capai jana butuh keputusan gitu ya. Saya meditasi, ya betul, saya tahu. Ini saya mau masuk dalam jana. Saya memutuskan saya akan memasuki jana. Maka juga bersekutu dengan Mahagata Cita 27. Tuh. Mahagata Cita 27, 15 ditambah 2. Tahu ya.
Turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah di Adimoka tahu. Yang dimaksud Mahagata Cita 27 sudah tahu. Lokutara Cita 840 tahu. Gitu. Oke, yang di dalam kotak ini sudah tahu semua ya, yang ada di buku ya teman-teman ya. Kusala Cita 11 alasannya tahu, Ahituka Cita 8 alasannya tahu. Di Pancawinyana Cita masih ingat, Tama Sobanya tahu, Mahagata Cita tahu. Sekarang sudah tahu semua. Begitu pula yang di sini yang di buku Patama Jana 11 tahu, Dutia Jana 11 juga tahu. Kita lanjut ke unsur wirya. Wirya dia bisa bersekutu dengan apa saja. Aku salah cita itu 12. Mano Dwara Jawana Cita satu, Hasitu pada Cita satu. Nah ini teman-teman yang mana topu ini cita apa? Oke nanti setelah ini. Terus Kama Sobanya tahu ya 24, Mahagata Cita 27 tahu, Lokutara Cita 8 tahu ya. 4 maga, 4 pala. Teman-teman yang belum tahu berarti ini. Mano Dwara Wajana dan Hasitu pada. Itu bagian dari apa? Itu bagian dari Ahetuka Cita di sini. Nah ini loh, Mano Dwara Wajana Cita satu. Dan Hasitu pada Cita satu. Ketemu ya. Berarti Wirya bersekutu dengan Hasitu pada Cita. Karena apa? Kalau untuk senyum itu butuh senyum. Makanya dikatakan gitu ya, teori-teori kesehatan kejiwaan. Kalau bisa kita tersenyum, kita jangan senyum-senyum gitu ya. Murah senyum itu artinya apa itu semangat, ada semangatnya. Dan itu cocok dengan teori cita-cita sika karena jika ada senyuman itu ada unsur semangat, ada unsur wiri ya. Begitu pula kalau manut juaranya bekerja itu juga ada unsur semangat. Kalau kita dikasih soal gitu wes gitu ya bahasa Inggris ngapalnya 20 kosakata wes manut juaranya wes rak bekerja itu searep rata apal ke nulis independen we ya ora iso gitu ya. Coba independen gitu spellingnya gimana? Kalau kita kan wong Jawa gitu, spellingnya pasti begini. INDEPENDENCE, independence gitu ya. Tapi spellingnya seperti itu, bukan INDIANCE gitu kan. Itu kan spelling Inggris gitu ya. Kalau kita ditanya nama juga kadang saya pun juga gitu. What is your name gitu kan? Kustiani gitu kan. Nama apa guys? Nama bagi wong wong dari maksudnya ini dari kebudayaan zaman batu atau zaman perunggu namanya gitu ya. Can you spell your name gitu. Kadang saya pun juga gagap gitu loh karena jarang men-spell nama kita itu dalam bahasa Inggris. Maksud saya akan spell nama saya KUSTIANI, mereka nggak paham. Ngomongnya harus KUSTIANI. Baru mereka bisa, oh, Kristiani. Gitu. Tapi kan kita lidah Jawa ya, kita spellnya gitu kan jarang ya. Kita ya KUS gitu. Kita kan ngomongnya K, bukan KUS gitu. Ya, itulah. Oke. Nah, kita lari ke sana itu artinya saya mau ngajak teman-teman untuk manut dwara wajana ini. Batin ini juga kerja kon ngapalke yo gelem ngapalke itu nek ono unsur wirya gitu. Kon mikir ayo pikir teman-teman, ayo pikir teman ada misalnya ya ada artikel di Kompas gitu ya. Ayo teman-teman baca, teman-teman buat satu pertanyaan setelah membaca artikel ini. Itu juga manut duara yang bekerja. Bukan mata tok yang bekerja itu bukan tapi pikiran yang bekerja mencerna, menganalisis. Saat pikiran bekerja mencerna, menganalisis itu juga unsur wirya. Itu maksud dari wirya cetasika ya teman-teman ya. Jadi pastikan surwirya ada sehingga hari-hari teman-teman itu pikirannya bekerja, mampu menganalisis dan selalu senyum. Itu. Pastikan itu ada ya. Oke. Nah, sudah wirya cetasika teman-teman tahu bersekutunya dengan apa saja. Salah cita 12 tahu, manut juara wajahnya tahu. Oh, itu bagian dari ahituka cita. Manut juara ki piye Bu? Pintu batin ingat ya, saat kita diminta menghafal, menganalisis, membuat pertanyaan, buat suatu ringkasan, itu manut juara yang bekerja. Termasuk saat ini saya menyampaikan materi ini, teman-teman mendengarkan, hatinya bekerja, itu berarti manut juaranya bekerja.
Kecuali saya ngecipris seperti ini, rekaman seperti ini diputar di kelas teman-teman domblong. Ini tertutup awal, tidak bekerja. Tuh. Nah, situ pada tahu ya, tahu. Oh, nek wong senyum itu berarti ada unsur wirya. Walaupun kita sakit, asalkan kita masih bisa tersenyum, bisa duwe semangat urip gitu ya. Oke. Piti itu adalah joyful. Joyfulnya bekerja dengan pikiran apa saja. Nah ini. Selalu bekerja dengan yang somanasa, 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 somanasa. Somanasa loba mula 4. Nah, terjadi juga dengan hal yang buruk. Bisa mencuri mangga, sing manis-manis gitu ya, dapat yang paling tua, masak pohon, itu juga piti juga masih bisa muncul. Somanasa santirana, somanasa hesitupada itu dari ahetuka cita. Kita cek. Somanasa santirana dan somanasa hesitupada itu dari sini. Saya slide lagi ya. Nih. Somanasa santirana, somanasa hesitupada itu juga bekerja dengan piti. Somanasanya dari ahetuka cita itu. Ya. Lanjut, berarti piti tadi bersekutu dengan Somanasa loba mula cita 4 tahu. Itu dari loba mula cita. Somanasa santirana, somanasa itu pada tahu. Dua ini dari ahituka cita. Lalu somanasa kama sobanya cita 12. Dari mana Bu? Bagian dari 24 kama wacara sobanya cita. Kan jumlahnya 24. Yang somanasa separuhnya 12. Yang UPK separuhnya berarti 12 lagi. Nah, perbuatan-perbuatan baik yang berdasarkan perasaan senang, somanasa jumlahnya 12. Itu ada unsur piti. Lalu jelas Patama Jana, Dutia Jana, satu Tajana, Tatia Jana 11. Itu ada unsur piti, kembali ke teori ini. Nah, tahu kan? Bahwa piti itu mengikuti jana satu, 2, dan 3. Jana satu jumlahnya 11, tahu? Tahu. 8 dari Lokutara Cita, 3 dari Rupa Wacara Cita. Dutia Jana ketemune 11. Tahu? Tahu. 8 dari Lokutara, 3 dari Rupa Wacara. Begitu pula Tatia Jana itu jumlahnya 11. Juga dari Lokutara 8, Rupa Wacara jumlah 3. Ketemune ada 11. Maka Piti bersekutu dengan Pratama Jana Cita jumlah 11, Dutia Jana Cita jumlah 11, Satya Jana Cita jumlahnya 11 juga. Terakhir adalah canda, keinginan untuk berbuat, bukan bulan. Kalau tanpa H artinya bulan, tapi pakai canda artinya keinginan untuk berbuat. Bahasa Indonesia artinya bercanda, artinya bergurau, lebih beda lagi ya ini bahasa Pali. Nah, keinginan berbuat ini bersekutu dengan apa saja? Bersekutu dengan ini. Aku salah 12-nya hanya bersekutu dengan loba dan dosa. Tidak bersekutu dengan moha. Karena moha itu lelah wah tanpa keinginan untuk berbuat gitu ya. Makanya dia tidak bersekutu. Lalu kama sobanya 24 dia bersekutu. Mahagata Cita 27 bersekutu. Lokutara Cita bersekutu. Cek di sini. Tidak bersekutu dengan Ahituka Cita 18. Karena semua Ahituka Cita 18 diawali dengan spontanitas ahetu tanpa sebab. Pikiran yang munculnya tanpa sebab, spontanitas, maka tidak bersekutu dengan canda atau keinginan untuk gitu. Begitu pula moha mula cita. Berarti dia hanya bersekutu dengan 69, tidak bersekutu dengan 20. Itu pembacaan di buku supaya teman-teman tidak bingung pada saat membaca buku paket Abhidhamma Sanggaha yang sudah dibagi ke teman-teman. Saya mau mencoba membantu membaca isi buku, semoga teman-teman tambah paham. Sekali lagi, inti materi hari ini adalah kita semakin tahu bahwa betapa kompleksnya unsur batin kita yang terdiri dari cita dan cetasika.
Makanya sulit sekali memahami orang lain karena memahami pikiran kita sendiri saja sulit. Kita ini kok yo esuk iso nesu-nesu, awan iso mari, bengi nesu meneh. Itu kenapa? Ya karena kita punya cita dan cetasika yang banyak unsur ini saling berkecamuk gitu ya, dan kebijaksanaan kita belum cukup, maka kita masih bisa moodnya itu swing gitu ya. Dari pagi apa, siang apa, sore apa. Kita sadari itu. Sulit untuk memahami orang lain, bahkan sulit untuk memahami diri sendiri. Di antara mengalahkan 1.000 musuh, maka Sang Buddha mengatakan yang paling paling keren adalah the victory yang sesungguhnya adalah bisa mengalahkan diri sendiri. Itu Sang Buddha mengatakan seperti itu, artinya apa? Mengalahkan egonya, mengalahkan kemalasannya, mengalahkan sifat-sifat buruknya. Itu yang Sang Buddha katakan. Jadi pesan moralnya seperti itu. Jadi ya mari kita sadari bahwa memang di dalam batin kita ada banyak sekali unsur yang sangat kompleks gitu ya. Maka kesehatan jiwa seperti ini kan sedang tren gitu ya. Mental health gitu ya. Kesehatan mental, kesehatan jiwa itu penting. Maka kita yang sudah dibekali teori sama Sang Buddha ini ya kita jaga kewarasan dan kesehatan batin kita teman-teman. Ada banyak unsur ini harus kita jaga. Saya tutup dengan slide ini ya. Slide bahwa kita harus selalu berusaha menjaga unsur ungu untuk menekan unsur warna biru. Jadi unsur yang buruk kita tekan, unsur yang sobanya yang baik selalu kita kembangkan. Itulah sama wayama. Usaha batin yang benar. Menekan yang buruk, memunculkan yang baik, mengembangkan. Seperti itu. Dan unsur kuning pasti akan bekerja karena ini adalah unsur universal dan semi-universal. Unsur kuning selesai hari ini. Semoga teman-teman paham. Baca buku, cocoknya dengan rekaman saya. Kalau rekaman saya kurang jelas, saya mohon maaf. Semoga ya saya sudah berusaha. Semoga apa ya ini bisa membantu teman-teman dalam memahami isi buku. Kalau didengarkan pertama dengan ditemani Mas Gustria ini kurang jelas, nanti rekamannya bisa diputar lagi karena sudah saya upload di YouTube saya. Itu teman-teman. Dan untuk tugas hari ini teman-teman apa? Teman-teman catat, saya ini teman-teman catat ini. Dwi Pancawinyana Cita dan Patamajana 11. Karena dengan teman-teman tahu Patamajana 11, nanti teman-teman Jutya Tatya Jananya. Teman-teman itu, teman-teman jelaskan Dwi Pancawinyana Cita dan teman-teman jelaskan Patamajana Cita 11. Dua itu dikerjakan di kertas, seperti biasa, di foto kirim. Ya, semoga teman-teman paham apa itu Dwi Pancawinyana Cita dan apa itu asalnya dari mana Patama Jana Cita 11. Untuk tugas hari ini itu kalau masih ada waktu, tugasnya sudah selesai, silakan ke perpustakaan. Ada program dari kampus 10 Days Reading Challenge. Jadi 10 hari tantangan membaca, yang 10 hari ini bacaannya banyak, mampu mengisi ke link yang telah disiapkan oleh kampus, nanti teman-teman akan dapat gift yang menarik. Ya. Ini putaran pertama, kalau antusiasmenya lebih, Mas Gustria sudah usul. Nanti ke depannya hadiahnya adalah iPhone gitu ya. Oke, nanti kita carikan kardusnya, kardusnya dulu. Gitu. Itu teman-teman untuk materi hari ini cukup. Saya akhiri. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman.